Oke, balik lagi setelah tadi menyimak penjelasan mengenai human capital atau tentang SDM di sebuah perusahaan atau di sebuah usaha. Tadi sudah sempat saya bahas bahwa how to get people, bagaimana cara mendapatkan orang atau karyawan untuk di perusahaan kita. Tadi sudah dibahas, itu step-stepnya ada rekrutmen, kemudian ada seleksi, kemudian ada training. Nah, saya sempat janji bahwa training ini akan dibahas sendiri, gitu. Karena beberapa kasus seringkali terjadi bahwa orang itu sudah di training nih, tapi hasilnya tuh tidak sesuai dengan harapan gitu. Nah, bisa jadi mungkin training yang diberikan itu tidak sesuai kebutuhan. Oleh karena itu kita akan coba bahas sedikit bagaimana kita menyusun sebuah pelatihan berdasarkan kebutuhannya gitu. Kita lihat dulu ini. Diawali dari overview-nya ya. Jadi, once we get employee, we have to make sure its talent and skill are suitable with company need. Therefore, training it's one way to get this job. Jadi memang banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan perusahaan, tapi biasanya yang sering dilakukan ini adalah pelatihan, training. Bagaimana bisa untuk training ini bisa untuk menjawab kebutuhan perusahaan pada situasi kondisinya. Memang banyak metode, tapi biasanya yang digunakan adalah training. So, untuk kali ini kita akan bahas tentang trainingnya, gitu. Bukan membahas metode-metode atau jenis-jenis lainnya, gitu ya. Kita bahas trainingnya. Nah, untuk training sendiri di sini saya bagi menjadi dua tipe training. Yang pertama adalah training untuk new employee atau untuk calon karyawan. Nah, untuk calon karyawan ini saya sebut dengan istilahnya tahapan pertama orientasi gitu. Jadi pelatihan yang diberikan untuk calon karyawan ini disebutnya orientasi. Kalau teman-teman ingat mungkin saat pertama kali masuk LP3I teman-teman pun mengikuti PSPL gitu. Atau waktu misalnya pas sekolah ngikutin MOS, masa orientasi sekolah. Nah, begitupun untuk calon karyawan, mereka harus diberikan pelatihan orientasi gitu. Tujuannya apa? To make sure new employee itu mengerti bagaimana perusahaannya, understand about the company, understand about job desk gitu. Jadi mereka di orientasi ini memang diberikan pelatihannya bagaimana dia mengerti si perusahaannya gitu kan. Mengerti perusahaan dalam arti lebih ke hard skill-nya gitu. Terus alur komunikasinya bagaimana misalnya, terus birokrasinya itu dari divisi ini ke divisi mana dulu gitu misalnya. Terus dia kerjanya itu bagian mana gitu. Jadi memang di orientasi ini benar-benar murni hard skill yang diberikan pelatihannya. Jadi kalau misalnya kerja di laundry misalnya, berarti dia kan bagaimana dia cara menyetrika baju dengan rapi, kemudian cara melipatnya gitu. Terus kalau misalnya bekerja di bagian kuliner misalnya, dia bagaimana cara mengoperasikan alat-alat yang ada di dapur gitu. Jadi lebih kepada hard skill-nya. Kemudian ada yang kedua adalah tipe pelatihan untuk karyawan yang memang sudah ada. Existing employee gitu lebih fokus pada quality improvement atau lebih kepada perbaikan kualitas. Jadi karena tadi di tahap 1 orientasinya sudah dilalui nih, karyawannya sudah bekerja di situ, kemudian akan ada pelatihan yang diberikan juga. Contoh misalnya karyawan tersebut akan naik jabatan. So, perlu pelatihan quality improvement. Jadi memperbaiki kualitas gitu. Memperbaiki pengetahuan orang tersebut, terus memberikan have a new skill gitu. Jadi memberikan keterampilan yang baru, terus how to improve capability, jadi bagaimana dia memperbaiki
kemampuannya, gitu, responsibility-nya, mostly about soft skill. Jadi memang di training yang kedua ini memang tentang soft skill-nya. Karena di tahapan satu mereka sudah dapat tentang hard skill-nya di perusahaan tersebut, kemudian soft skill-nya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana kemampuannya, bagaimana knowledge-nya gitu ya. Jadi di-upgrade di sini. Semisal kalau misalnya dia mau naik jabatan nih, jadi pemimpin, berarti harus diberikan training tentang leadership gitu ya, leadership skill-nya gitu. Nah, seringkali yang terjadi kenapa pelatihan itu diberikan tidak sesuai kebutuhan, hasilnya maka orang yang sudah dilatih itu tidak ada perubahan karena memang pelatihan yang diberikannya tuh tidak berdasarkan apa yang sedang dibutuhkan. Contoh nih, yang misalnya tentang hard skill, mungkin yang dibutuhkan adalah bagaimana menyetrika dengan rapi gitu, melipat dengan rapi. Kemudian training diberikannya justru bukan tentang hard skill-nya, malah lebih kepada soft skill-nya. Atau misalnya sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah tentang quality improvement-nya gitu, tapi yang dibahas adalah tentang orientasi. Nah, bisa seperti itu yang bisa memunculkan pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga menghasilkan atau tidak adanya perubahan gitu. Nah, penting sekali kita mengetahui, memahami bagaimana cara membuat sebuah pelatihan yang tepat sasaran. Nah, oke kita lanjutnya. Nah, ini adalah contoh example of orientation training. Jadi ini adalah contoh dari pelatihan orientasi ya. Bisa dilihat sama teman-teman di sini, new employee learn how to do operational and learn about company value. Jadi di sini bisa dilihat tuh dia yang pertama bagaimana cara membuat roti, mungkin ini roti oya atau roti apa gitu. Terus bagaimana dia menyetrika, terus bagaimana dia mengecek cuciannya gitu kalau kerja di laundry. Nah, nah ini adalah contoh dari improvement skill training. Kalau tadi di training itu dia masih belajar bagaimana cara nyetrika gitu ya. Mungkin ini saya contohnya ambil di usaha laundry ya. Nah, kalau misalnya di improvement skill ini yang dilatih itu udah bukan lagi cara menyetrika, tapi mungkin ditambah dengan pengetahuannya. Misalnya dengan jenis-jenis kainnya gitu. Jadi kalau jenis kain begini suhu untuk menyetrika panasnya sekian, contohnya gitu ya. Jadi lebih kepada soft skill-nya, pengetahuannya gitu. Kalau untuk karyawan yang memang sudah ada di situ. Jadi existing employee learn on how to serve customer, misalnya atau bagaimana cara mereka melayani customer gitu. Jadi lebih kepada soft skill kalau untuk existing employee-nya. Nah, kemudian misalnya nih ya, timbul pertanyaan dari teman-teman, Miss gimana nih kalau misalnya yang melamar itu adalah orang yang sudah berpengalaman gitu. Nah, artinya berarti dia sudah ada di level kedua. Nah, kira-kira gimana nih kalau seperti itu? Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya ada, kalau tadi kan saya bahas bahwa masa orientasi itu benar-benar training bagi yang belum berpengalaman. Jadi jadi diajarkan banget pelatihan mengenai hard skill-nya. Lalu kalau yang sudah berpengalaman nih, misalnya dia udah pengalaman kerja di laundry sebelumnya, terus sekarang kerja lagi di usaha laundry kita. Nah, itu tetap diberikan tahapan pertama, tahap orientasinya, karena tempat usahanya kan berbeda. So, kita harus berikan orientasi juga bagaimana di perusahaan kita, bagaimana di usaha kita tuh value-nya seperti apa gitu. Terus alur komunikasinya misalnya seperti apa. Jadi tetap diberikan pelatihan orientasinya di tahap 1 karena kan beda perusahaan. Jadi yang bersangkutan tadi itu tetap harus tahu dulu gitu perusahaannya seperti apa. Nah, di sini ada when do
when do we have to have a training gitu ya. Jadi bagaimana kita mengadakan sebuah pelatihan. Kita di slide ini bagaimana kita mengadakan sebuah pelatihan itu gimana sih. The training will be held when there is a gap. Jadi gap between current situation dan ekspektasi perusahaannya gitu. Jadi kita membuat sebuah pelatihan itu berdasarkan dari situasi sekarang seperti apa, perusahaan maunya seperti apa. Nah, current situation, terus company expectation. Nah, di antara dua ini tengah-tengahnya, tentu ketemu gap dong. Nah, nanti setelah ketemu gapnya, kita adakan trainingnya gitu. Jadi, contoh nih, oke deh saya contohin, misal, situasi sekarang itu si karyawan itu kalau misalnya menyetrikanya itu rapihnya standarnya di C misalnya, lalu perusahaan memberikan standar kerapihan nyetrika itu di A. Nah, di situ berarti ada gap dong antara C dengan A. Nah, gap itulah kita adakan pelatihan. Jadi bagaimana si karyawan tersebut supaya memiliki skill menyetrika dengan rapih yang tadinya nilainya C menjadi A sesuai dengan ekspektasi perusahaannya. Nah, di situ baru kita berikan pelatihannya supaya bisa ketemu harapan dari perusahaan dengan situasi yang sekarang itu bisa ketemu supaya tidak ada gap lagi gitu. Atau misalnya contoh lainnya dari misalnya melipat pakaiannya, contoh dia melipat pakaiannya itu baru bisa sampai 10 baju misalnya dalam 1 jam, sedangkan ekspektasi dari atau harapan dari perusahaan itu 1 jam itu sudah bisa melipat 50 baju. Nah, di situ kan ada gap. Nah, di gap tersebut kita bisa adakan training, kita kasih pelatihan ke karyawan tersebut bagaimana dia bisa melipat pakaian 50 baju dalam waktu 1 jam sesuai dengan standar perusahaan. Lalu bagaimana alurnya, how to create a trainingnya, bagaimana nih menciptakan pelatihannya Miss gitu ya. Yang pertama adalah kita harus menganalisisnya dulu, need analysis. Mengidentifikasi nih current situasinya, terus kondisi sekarangnya itu seperti apa. Kemudian choose the target. Jadi kita tentukan nih pelatihan ini mau untuk siapa? Apakah untuk semua karyawan atau hanya untuk karyawan yang memang tadi yang ada di gap tadi? Ada karyawan yang belum bisa melipat baju dalam 1 jam 50 baju misalnya. Oh berarti itu adalah targetnya. Jadi jangan memberikan pelatihan langsung digebuk rata gitu ya untuk semuanya gitu, tidak. Gitu. Pelatihan yang efektif itu adalah pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Siapa nih yang butuh? Misalnya cuma beberapa karyawan, nah, berarti itu adalah target untuk pelatihan kita. Kemudian alur atau tahapan berikutnya adalah create the tool. Jadi medianya mau lewat apa? Apakah lewat media praktek langsung atau misalnya cukup kita berikan tontonan video dulu terus langsung praktek, atau mau seperti apa gitu ya. Pilih media yang tepat, yang sesuai juga dengan kebutuhan pelatihannya. Kemudian ada yang keempat itu adalah step training delivery. Jadi bagaimana kita penyampaiannya tuh mau seperti apa nih penyampaiannya gitu. Mungkin kalau untuk contoh yang tadi saya bilang nyetrika di laundry itu butuhnya praktek langsung gitu. Oh berarti pakai penyampaiannya dengan metode role play gitu kan. Jadi praktek langsung. Atau misalnya kalau pelatihannya lebih fokus kepada memperbaiki pengetahuan, memperbaiki kemampuan, menambah keterampilan, berarti
oh itu pakai cara penyampaiannya nggak bisa kalau pakai praktek, cukup misalnya dengan diskusi, sharing, oh berarti itu penyampaiannya in class, di kelas. Nah, seperti itu. Jadi tetap disesuaikan. Jadi membuat training itu tetap kita sesuaikan kebutuhannya, targetnya siapa, kita mau pakai media apa gitu ya. Nah, terus penyampaiannya bagaimana? Nah, itu adalah bagaimana kita membuat training yang efektif. Kemudian kita evaluasi. Nah, selanjutnya teman-teman, saya tuh termasuk kalau teman-teman CA mungkin tahu ya, saya itu adalah praktisi talent mapping atau peta bakat. Kalau mungkin di kelas IC itu tahunya Miss Umi ya, karena kita bareng sama-sama praktisinya. Nah, berbicara mengenai talent mapping itu, berkali-kali pernah saya sampaikan bahwa setiap manusia itu memang sudah diinstal bakat oleh Allah gitu ya, sudah diberikan bakatnya. Tapi bagaimana kita mengasah bakat tersebut supaya menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang menjadi sebuah produktivitas gitu. Nah, di sini ada yang namanya TAS gitu. TAS itu kepanjangan dari talent, attitude, skill, dan knowledge. Bagaimana ketika kita sudah diberikan bakat oleh Allah, terus kemudian kita latih, kita olah lagi menjadi sebuah keterampilan yang kemampuannya bagus, kemudian ditambah juga dengan pengetahuannya dan dikembangkan melalui attitude-nya. Jadi percuma kalau dia punya bakat tapi tidak dia kembangkan, atau percuma dia punya bakat tapi dia nggak gali tuh pengetahuan tentang bakatnya dia, atau percuma dia punya bakat tapi attitude-nya jongkok. Nah, jadi di dalam pelatihan, jadi di dalam memberikan training ini merupakan salah satu ikhtiar atau salah satu cara untuk kita bisa pas ini gitu ya. Jadi bakat ini sempurna dengan skill, knowledge, dan attitude-nya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana mengadakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Kalau di part pertama kita bahas mengenai SDM-nya, how to get people, how to manage people gitu ya kalau di part pertama. Nah, part kedua ini bagaimana cara mengadakan pelatihan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di dalam sebuah menjalankan usaha perusahaan, sistem perusahaan seperti inilah gitu. Yang gambarannya gitu. Untuk supaya usahanya jalan ya kita perlu SDM, kita perlu tim. Nah, bagaimana kita mengelola timnya tersebut agar perannya maksimal ya berarti kita harus bisa memanagenya. Nah, salah satu cara memanagenya adalah dengan memberikan pelatihan. Kalau ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar. Selamat menyaksikan, semoga diberikan kemudahan untuk memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.